Bapak Ibu pengunjung dan sahabat RSO Maha Bukit Tinggi, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Di pagi yang cerah ini kita bertemu kembali bersama saya, Neni Sofiati, dalam acara Ngobrol Asik di halaman depan Rumah Sakit Otak Dr. Andes Muhammad Bukit Tinggi. Dan jangan lupa bergabung pada live IG Humas RSO MH. Dokter spesialis kejiwaan Rumah Sakit Otak Dr. Andes MH Bukit Tinggi. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Medik RSMH Bukit Tinggi. Siapakah dia? Inilah dia, Dr. Rudi Indrawan SPKJ. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar dokter? Alhamdulillah. Baik. Sehat semuanya. Sehat semua. Sehat jiwa dan raga semua. Iya, di masa pandemi ini semoga kita sehat selalu ya dok ya. Iya, apalagi lihat tadi ya teman-teman kita nyanyi semua ya untuk ini untuk masalah kejiwaan juga. Tadi kan kita sorot itu tuh, musik is the medicine of mind. Oke. Musik is the medicine of mind. Tanpa musik hidup kita iya. arti ya sebagai obat juga. Semangat kali pagi ini dok. Iya, semangat juga kita karena dilihat sama rekan-rekan kita sini, kebetulan juga pasien-pasien kita juga menunggu. Iya. Sambil kita melakukan ngobrol di sini. Oke. Baik, ngobrol asik kita saat ini akan berkolaborasi ya dengan Musik Corner Entertainment kita. Oke, salam semua, sehat selalu. Ya. Baik sahabat SMH, mungkin kita langsung saja. Dan bagi para pengunjung yang hadir di sini, bisa kita langsung mengirimkan pertanyaan ke narasumber kita atau ketik di kolom komentar di bawah live IG Humas RSMH. Silakan dok, kita mulai lagi. Iya dok, terkait dengan Hari Nabza sedunia ini, mungkin tema kita adalah seperti apa bahaya narkoba terhadap kesehatan mental ini dok? Iya. Bisa dibantu sedikit? Jadi kita sebelum ini sekarang untuk tanggal 26 Juni ini ya, HANI ya, Hari Anti Narkoba Internasional. Oh, HANI namanya ya? Iya, istilahnya gitu. Ini juga mengangkat tema saat ini War on Drugs ya. Jadi kita benar-benar perang terhadap narkoba ini ya. Karena memang narkoba sudah benar-benar banyak merusak kesendi-sendi kehidupan kita, terutama anak muda. Iya, bahaya sekali ya dok ya. Jadi kita kalau untuk ngomong narkoba, kita juga harus tahu itu apa sih narkoba sebenarnya, ya. Itu dengan nama lain kita sebut dengan nafza.
narkotika, ya, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Dan ini obat-obat ini akan mempengaruhi, ya, kalau tidak digunakan dengan benar-benar untuk pengobatan, dia akan merusak ke otak kita. Berarti yang utama itu sebenarnya untuk pengobatan ya dok ya? Bukan yang utama, jadi sebenarnya bisa dipakai untuk Bisa dipakai pengobatan. begitu. Oh, iya. Sekarang ini banyak disalahgunakan. Iya iya benar. Nah, untuk penelitian-penelitian lebih lanjut kan nanti mesti dilakukan sekarang untuk narkoba ini. Iya. Oke, mungkin dari efek psikologisnya kira-kira apa ya dari psikologi baik Iya. dari jangka panjang atau jangka pendeknya Bu? Jadi gini, kalau kita ngomong narkoba kita harus tahu juga definisi narkoba itu sendiri. Narkoba kan kita sebut narkotik ya, dan zat adiktif lainnya itu. Ya itu kalau kita disebut narkotik, kalau kita ngomong narkotik itu adalah zat ataupun obat Iya. yang sintetik ataupun sintetik, yang bisa dari alam ataupun tidak dari alam, ya, yang akan kalau kita gunakan yang tidak sesuai dengan indikasinya, dia akan merusak otak kita. Dia akan menyebabkan nanti ketergantungan. Nah, itu letak masalahnya. Ketergantungan ini mempengaruhi di otak, ya, asalnya dari otak kita. Ya, gara-gara dia narkotik itu merubah ke fungsi-fungsi otak kita. Kalau kita samakan dengan penjajahan ya, kalau zaman dulu, kalau kita dijajah sebentar aja kita nggak ada masalah. Tapi kalau kita dijajah berulang kali bertahun-tahun, itu akan merusak sendi-sendi semua ekonomi dan lain-lain sebagainya. Nah, gini juga dengan narkotika, pelan-pelan dia menduduki reseptor otak kita, ya. Nanti lama-lama reseptor otak kita yang asli itu lama-lama hilang, diganti oleh narkotika, apapun jenisnya tersebut. Begitu ya dok ya? Ya, itu makanya Bagus sekali ya dok ya. narkotika ataupun narkoba kita sebut dengan brain disease sekarang. Itu gangguan nih. Iya. Tak, gitu. Oke. Nah, berarti kalaupun dia memakai sekali, apakah juga bisa langsung berefek sama diri dia atau? Iya. Tidak, enggak. Itu jadi kita tadi saya bilangin diibaratkan dengan penjajahan. Nah, kalau sudah bertahun kita dijajah, Continue berarti gitu ya. lama-lama kita benar-benar sampai saat ini juga kita kan, ya kita merdeka tanda kutip masih tetap juga yang belum 100% kita merdeka. Jadi narkoba kayak gitu, Iya. merusaknya. Nah, jadi bisa relapse, bisa kambuh, nah, bisa muncul masalah-masalah di kemudian hari seperti yang Ibu Neni tanyakan, apa sih masalah psikologis bisa timbul? Nah, itu bisa timbul ya, misalnya kalau awal-awal jadi cemas, ya, gangguan cemas ya. bisa muncul karena dia nggak pernah pakai narkoba, sekali make, 2 kali make, timbul rasa bersalah pada seseorang tersebut, jadi was-was, nggak bisa tidur, debar-debar jantungnya. Nah, kalau berlanjut lagi nanti bisa timbul masalah-masalah lebih lanjut lagi, lebih berat lagi. Pada akhirnya bisa aja timbul nanti depresi dan lain-lain dari penyakit-penyakit kejiwaan. Gitu. Oke dokter, kita sapa dulu ibu-ibu pengunjung kita, ibu ketua SPI kita, Ibu Nelita Gangga. Baik dokter, perkenalkan nama saya Nelita Gangga. Saya dinas di SPI Rumah Sakit Kota Dr. Manaka. Yang ingin saya tanyakan Pak Dokter, karena ada orang sering bertanya kepada saya, katanya kalau merokok itu apakah sudah dimasukkan kategori, katanya kan narkoba itu Pak Dokter. Nah, jadi saya jawabnya juga bingung Pak Dokter, makanya saya tanya ke Pak Dokter. Makasih Pak Dokter. Ya, makasih Bu Nel ya. Jadi rokok ya itu termasuk dari zat-zat yang bisa menimbulkan ketergantungan. Nikotin sama dengan zat-zat yang lainnya tadi. Dia akan mempengaruhi sistem dari otak kita pada penggunaan yang berulang tadi. Ya, nah jadi dia menimbul rasa senang, rasa happy, ya, rasa konsentrasi tinggi. Tapi di lain pihak, nikotin tersebut akan tadi menduduki neurotransmitter kita tadi, yang akan sulit kita untuk menghentikannya. Apakah dia masuk? Nah itu dia. Jadi dari golongan yang zat adiktif lainnya tadi, contoh alkohol, ya, nah juga seperti itu, atau lem, ya, nah itu juga termasuk dari golongan zat, ya. Tapi yang kita tanda kutip yang akan kita lebih perhatikan itu adalah dari segi dari narkotika yang ada 4, ya dari 3, ya dari 3 golongan, 1, 2, dan 3 tersebut. Golongan 1 contohnya yang paling sering kita lihat kan ganja, opioid, ya, yang
kedua seperti kayak apa namanya sabu gitu nah itu bisa muncul berat golongan 2. Ketiga nanti kodein. Nah kodein kan kita bisa pakai untuk obat-obatan juga. Iya, Obat batuk. Nah tapi kalau penggunaannya tidak sesuai dengan anjuran bisa menjadi masalah. Oke itu. Kadang nanti Pak Dokter, saya kan gemuk nih Pak Dokter. Nah, jadi kan saya mau minum obat pelangsing ini Pak Dokter. Katanya obat pelangsing itu menimbulkan kecanduan juga. Apakah ini jadi narkoba juga dia Pak Dokter? Ya. Karena banyak promosi itu obat pelangsing Pak Dokter. Iya, obat pelangsing kan banyak macamnya juga ya. Kalau ibu pakai ekstasi juga bisa bikin langsing kan. Itu ambil tamin ya. Iya, Pak Dokter. Jadi isi tersebut itu kadang-kadang kalau disalahgunakan obat-obat apapun ya kalau tidak sesuai indikasinya bisa jadi masalah. Oh, gitu. Sekarang berkembang terus Bu Nel. Jadi kalau kita tahu obat-obatan yang dulu tahun 2009, 2014 perubahan lagi, nanti berubah lagi pasti banyak. Makin banyak zat-zat tertentu yang bisa mempengaruhi kesadaran seseorang atau perilaku seseorang. Ya salah satunya itu tadi obat-obat pelangsing yang sekarang ada kalau digunakan secara impulsif pada seseorang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi memang benar-benar tidak bisa dia membeli tanpa ada konsultasi dulu dengan misalnya di sini dokter gizi kita ada. Kita bisa konsultasikan dengan dokter gizi kita. Dokter gizi klinik, dokter Syahda. Nah, jadi kan kalau ternyata nanti apa namanya efek sampingnya lebih dominan daripada efek yang untuk bagus, yang baiknya, ya mendingan kita hindari. Gitu. Oh, gitu ya Pak Dokter ya. Terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama. Atensinya. Ya, kita sambut kedatangan Bapak Direktur kita, Dr. M. Alsen Arlan, SPB KBD, Mars. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tamu istimewa kita ya. Semakin semangat kita nyanyi untuk mengobrolkan dengan Bapak Direktur kita. Kata udah mulai saja tadi ya Pak ya. Dan udah ngobrol-ngobrol sedikit dengan tentang nafza terkait hari nafza sedunia. Ya. Nah. Oke, mungkin ada sedikit yang disampaikan oleh Bapak tentang kegiatan kita ini tentang hari nafza ini ya. Terima kasih. Kita memperingati Hari Nafsa Sedunia. Kita ketahui bahwa kita juga ikut bertanggung jawab di dalam rangka sosialisasi betapa pentingnya untuk kita berbicara kepada masyarakat tentang nafsa ini. Sini ada Dokter Budi, spesialis kesehatan jiwa yang sangat erat hubungannya dengan perilaku dalam penggunaan penyalahgunaan obat-obat terlarang tersebut. Nah, rumah sakit otak tentu ada kaitannya dengan itu, karena memang juga berpengaruh obat-obatan tersebut terhadap kesehatan otak dan jiwa. Itu sudah pasti ada kaitan. Karena itu dalam rangka memperingati Hari Nafsa ini, yang sebelumnya ini kita juga mensosialisasikan bagaimana masyarakat kalau bisa menghindari penyalahgunaan obat-obat tersebut yang dapat mengganggu kesehatan otak dan kesehatan jiwa sekaligus, dan juga sudah pasti bisa menjadikannya gangguan sampai ke kematian, sangat berbahaya sekali. Karena itu kami mengimbau kepada masyarakat semua memperingati Hari Nafsa Sedunia ini, marilah kita sama-sama menjaga semua keluarga kita, anak-anak kita, siapapun untuk dapat terhindar dari penggunaan obat-obat yang terlarang dan berbahaya tersebut. Karena juga rumah sakit yang tentu menyediakan fasilitas untuk mengobati tersebut, melakukan konseling sampai ke tindakan pengobatan, dan kita juga ke depan akan menyiapkan tindakan-tindakan yang bersifat detoksifikasi misalnya sampai di situ untuk kalau ada yang keracunan dan kecanduan.
mungkin itu yang kami sampaikan. Mungkin Dokter Rudi nanti yang akan lebih Iya, iya. detail karena Dokter Rudi yang membidangi Iya. program-program ini. Silakan Dokter Rudi. Iya, oke. Terima kasih atas sambutannya, Dokter. Mungkin kita ambil inti dari apa yang disampaikan Bapak Dokter Direktur kita adalah bahwa kita harus menjaga keluarga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya begitu kan, Dokter? Ya, oke. Kita lanjut ya, Dokter Rudi. Ya, tadi kita sudah menerima penjelasan mengenai dampak psikologis dari narkoba ini ya. Mungkin ada apakah tanda-tanda yang khas? Oh, ada dari anggota kita yang ingin bertanya. Silakan Pak Amin. Oke, Bu Neni, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada Bapak Rudi. Pada pagi ini ingin bertanya sedikit Pak. Ya. Bagi keluarga kita atau anak kita yang udah dengan narkoba, apa usaha-usaha kita supaya ini tidak berlanjut lebih jauh? Mungkin sekitar ini dulu Pak, karena usaha-usaha kita jangan sampai lebih jauh ke kombinasi dengan narkoba. Iya, Oke, terima kasih Pak Amin pertanyaannya. Nah ini masalah ya, paling banyak kayak gitu. Yang penting adalah kesadaran dari pengguna sendiri. Kalau dia mau berhenti bisa. Cuma, ya kan, narkoba tadi sudah menduduki itu, narkotik tadi, ya otak kita, ya dibikin happy, dibikin senang. Kalau tidak ada kemauan niat baik dari penggunanya, akan repot kita. Itu makanya nanti akan dilakukan rehabilitasi, pengobatan, detoksifikasi, macam-macam yang akan dilakukan. Di sini peran serta keluarga, lingkungan penting sekali. Kita nggak mungkin menjudge seseorang itu, pemakai itu sebagai suatu orang yang jahat atau apa, belum tentu. Karena proses untuk menjadi pengguna itu nggak selalu harus dari suatu kejahatan. Iya. Bisa jadi dia mungkin awalnya coba-coba. Bisa jadi dia ada masalah di keluarga, broken home dan lain sebagainya. Ya, bisa lagi ada penyakit-penyakit tertentu pada dirinya yang sudah hopeless dia dengan kondisi tersebut. Kemudian dibaca sendiri di Google dimanapun, wah nih kalau pakai ini saya lebih tenang nih. Ini banyak testimoni liar yang muncul. Pakai ganja nanti bisa ngobatin ini. Benar, bisa ada penelitiannya untuk nyeri atau apapun. Mungkin Pak Alsun juga tahu ya Pak Alsun ya. Tapi kalau penggunaannya sudah tidak lagi sesuai dengan indikasi penyakit, itu jadi masalah kami. Jadi peran serta keluarga, lingkungan harus berperan di sini. Kita nggak bisa ngejudgment seseorang, tapi kita rangkul mereka tersebut supaya berubah. Dan kalau bisa jadi agen juga nanti di kampungnya, supaya teman-temannya yang lain tidak melakukan apa yang telah diperbuatnya juga. Gitu. Makasih. Oke Dok, terima kasih. Oke, Pak Amin, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin dari menyambung pertanyaan dari Pak Amin tadi, Pak. Apakah dengan rehabilitasi mereka bisa sembuh dan tidak akan kembali lagi menjadi pemakai begitu ya? Nah, di sini letaknya tadi. Rehabilitasi bukan menjamin dia tidak. Iya, Karena iya. penyakit namanya dengan penyalahgunaan narkoba ini adalah relapse ya, sering kambuh, mending timbul lagi. Ya, yang salah satu jalan adalah kan dengan rehabilitasi, ya kan, detoksifikasi dan lain sebagainya. Nggak bisa juga rehabilitasi. Rehabilitasi macam juga. Sekarang kan juga ada IPWL namanya ya. Jadi pada pengguna yang pertama atau apa bisa melaporkan dia dan keluarganya. Kalau di sini saya tahu saya ada di Puskesmas Biaro, di Puskesmas Tangasawah ya. Kemudian di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar. IPWL, institusi penerima wajib lapor namanya. Nah nanti di sana diamnesis, di asesmen sama petugas yang ada di sana apa yang akan dilakukan untuk pada pengguna ini, sampai berapa jauh dia menggunakannya, apakah nanti akan lanjut di rehabilitasi yang lebih lanjut, apakah dia seorang misalnya dia pelajar atau orang pedagang, apakah dilakukan rehabilitasi jangka pendek. Iya. Ada tuh, nanti ada jangka panjang, Berarti tergantung bertahap ya, Dok, ya? kondisinya. Iya. Biasanya kalau jangka pendek, jangka menengah ke atas itu biasanya sudah ada komorbid dengan gangguan kejiwaan. Nah, tadi saya bilang tadi penyakit ini brain disease kan, Iya, betul. jadi bisa muncul gangguan-gangguan kejiwaan akibat narkoba ini. Tapi kalau misalnya baru dia memang mau berubah, ya bisa ke PWL dulu, Insya Allah bisa. lapor, Oke. nah, nanti di asesmen. Tapi dengan syarat tadi mau tidak Dari hatinya berarti ya. Dok? berubah di situ. Iya, niat yang penting ya, Dok, ya. Saya mau tambahkan sedikit bahwa
itu ada dua faktor yang sangat erat berhubungan, yaitu faktor internal dari dirinya sendiri dan faktor dari eksternal. Faktor eksternal yang paling kuat berpengaruh itu tentu keluarga. Karena itu badan yang sehat, jiwa yang sehat itu berasal dari keluarga yang sehat. Jadi keluarga ini yang sangat penting peranannya. Tadi katanya kalau sudah terkena apakah bisa kembali lagi setelah rehabilitasi, ya tergantung dua hal ini tadi. Satu, dari dirinya sendiri ada keinginan internalnya, dorongan kuat. Yang kedua, dari lingkungan keluarga tadi harus menjaganya, membuat situasi kondusif, membuatnya menjadi lebih nyaman, dan menjaganya untuk tidak lagi berhubungan dengan pengguna ataupun ada kesempatan untuk menggunakan obat-obat tersebut kembali. Dan hal itu yang paling Ini penting. dukungan keluarga, Keluarga lah yang berperan penting ya dok ya. Iya. Menjaganya. Oke. Itu yang Iya dokter, mungkin adakah pesan yang ingin dokter sampaikan kepada kami dan kepada pengunjung dan kepada pemirsa Instagram kita? Iya. Ya mungkin seperti yang lain juga ya, tadi seperti Pak Asem ngomong juga, bahwa dari keluarga dan diri sendiri. Kemudian satu lagi perkuat agama, satu itu. Ya, apa itu kita juga akan lost Kalau kadang-kadang. iman masih Ya. juga ya. Nah, tapi ya kalau pesan saya sih gitu aja sih. Yang penting bagaimana kita jaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita dari narkoba. Cyanotropic drugs itu kan dari dulu sudah ada itu ya, jargon seperti itu. Itu tetap harus dilakukan, jangan cuma jadi jargon doang. Nah ini kadang-kadang bisa muncul. Jadi nanti kalau kita di sini peran serta dari rumah sakit jelas ya, kita memberikan edukasi terus ya. Kemudian kita juga melakukan psikoterapi ataupun nanti konseling sama keluarga yang pada keluarganya sudah ada pengguna narkoba dan juga pengguna sendiri yang bermasalah dengan masalah psikologis. Tapi yang jelas hindarilah narkoba ini. Iya. Ya, Bagian anak kita muda tetap terutama harus ya, Dok. berpikir bahwa itu apa namanya, hidup ini bagaimana ya, indah ya dok ya. Ngapain kita racunin dengan hal-hal yang tidak indah tersebut? Nikmat sebentar, sengsaranya seumur hidup. Nah, begitu. Mungkin itu ya, kita coba hindari, kita perangi sekarang sesuai dengan tema 2021 ini, perang terhadap drugs tadi ya, obat. Kita coba perangi. Kalau kita perang tentu persiapan kita harus kuat juga. Alat-alat perang kita juga ada ya, kemudian juga lawan kita juga harus kita hadapi dengan sebaik-baiknya nanti supaya tetap tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Oke, itu aja Bu Neni. Baik, Dokter Uji, terima kasih. Gimana Dokter Hasan? Apakah ada yang mau disampaikan lagi? saya kira cukup itu. Ya. Mungkin kita menghimbau kepada masyarakat luas bahwa yang paling penting itu adalah menghindari. Kalau sudah terkena ya kita obati, kita rehabilitasi. Itu saja. Tapi jauh lebih baik adalah dengan cara mencegah dulu, jangan sampai itu terjadi. Sedia payung sebelum hujan ya Dok? Ini peran keluarga, paling penting. Keluarga dan lingkungan, itu saja. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Rudi Indrawan SPKJ dan kepada Bapak Direktur Utama kita Bapak Dr. Amir Sen Aran SPB KBD Mars. Ya, baik, selanjutnya kita ucapkan terima kasih kepada para pengunjung dan sahabat RSMA Bukit Tinggi. Demikianlah ngobrol kita pagi ini, ngobrol asik kita bersama Dr. Rudi Indrawan SPKJ dan bareng juga dengan Bapak Direktur Utama kita dalam rangka Hari Nafsa Sedunia. Bagi yang ingin berkonsultasi lebih lanjut, silakan datang langsung ke Rumah Sakit Otak Dr. Andes M. Hatta Bukit Tinggi. Jangan lupa untuk selalu menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Nantikan kami di ngobrol asik selanjutnya. Untuk nanti ide ini kita sudahi. Mohon maaf jika ada kata yang salah dari kami. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dokter. Bukit Tinggi kota wisata.
sehat bersahaja, katakan tidak pada narkoba, agar sehat selamanya. Ayo jauhi narkoba, hidup sehat bersahaja, katakan tidak pada narkoba, agar sehat selamanya. Harta yang bukit tinggi, punya harga dari manis. Jangan jadi generasi galau. Jalan-jalan ke panorama, jangan lupa membawa teman. Hindari diri dari narkoba sebelum jadi ketagihan. Ayo jauhi narkoba, hidup sehat bersahaja, katakan tidak pada narkoba, agar sehat selamanya. Ayo jauhi narkoba, hidup sehat bersahaja, katakan tidak pada narkoba, agar sehat selamanya. Di kota wisata, RSOMH ada di sana. Jangan pernah pakai narkoba, agar tidak masuk penjara. Jangan buat diri mereka bukit tinggi indah awalnya. Kelakuan banyak masalah, narkoba bukan jalannya. Ayo jauhi narkoba, hidup sehat bersahaja, katakan tidak pada narkoba, agar sehat selamanya. Ayo jauhi narkoba, hidup sehat bersahaja, katakan tidak pada narkoba, agar sehat selamanya. Punya harga dari manisnya, narkoba jangan didekati, jangan jadi generasi galau. Jalan ke panorama, jangan lupa membawa teman. Hindari diri dari narkoba sebelum jadi ketagihan. Ayo jauhi narkoba, hidup sehat bersahaja, katakan tidak pada narkoba, agar sehat selamanya. Ayo jauhi narkoba, hidup sehat bersahaja, katakan tidak pada narkoba, agar sehat selamanya. Iya, Musik Corner Entertainment RSMH Bukit Tinggi. Baik, kita ini mau rekaman, kita langsung ke ketua kita ya, ketua MCE RSMH. Mungkin silakan Pak David, kita agak ke depan dikit. Ya, terima kasih. Iya, kita cerita-cerita ya. Nah, di sini apa yang buat dasarnya grup ini terbentuk, Pak David? Ya, ini untuk mengimbangi TikTok nih. Ya. Iya, kita takut remaja-remaja kita ini. Belanja semua ya. Oke, kita kenalkan saya dulu ya. Saya Antari Fitra SK, Oke, iya. Subah Alkomas. Jadi yang manajer ini, dan ini Pak Amin Gusra. Ya, baru suspended. Ya, tapi yang ketiga kali ya. Ya, ini petugas di anestesi. Jadi kita bermacam-macam profesi. Ini Iya. Pak Andi Ines, Andi Batavia SKP. Iya, Pak Terus, Andi Batavia. ya, beliau di samping pandai menyanyi, juga pandai mengapakan orang di ICU. Diapain, Pak? ICU. Mau diapain ya? Pokoknya adalah tertidur ini. Ya, tidur. Dan ini
artis kita nih, adik kita yang paling kecil. Di dua kecil. Ada imut-imut ya. Ini Ernawati ya, Ernawati. Dan ini rekan kita Pak Eka. Nah, Iya. wajahnya wajah vaksinator. Jadi kita bawa ke sini. Jadi ini adalah grup kita. Tujuannya adalah seperti ini adalah promosi kesehatan. Ini band promosi kesehatan. Jadi kita di samping aktivitas kita sehari-hari, karena ya kita menyampaikan konsep grup ini adalah grupnya namanya MCE, Music Corner Entertainment. Nah, ini berasal dari setiap Jumat kita menghilangkan stres, ada di sudut polisi eksekutif kita dengan Bapak Direktur itu sering nyanyi. Jadi akhirnya kita bentuklah grup ini. Grup ini dengan konsep adalah kita khasnya membuat lagu-lagu yang bertemakan penyuluhan. Oke, yang edukasi ya. Ya, ya. Jangan lupa like dan subscribe. Subscribe. Iya. Bertema lagu-lagu penyuluhan. Karena anak-anak muda juga orang tua dengan lagu ini langsung nyambung. Iya, kita relax tapi ada pesan-pesan yang kita Cepat nangkapnya gitu. cepat nangkapnya. Ya, Menarik sekali Pak. apalagi di saat narkoba ini, di saat COVID ini. Iya, saat pandemi Ya, ini ya. jadi kita ini live nih di IG dan juga YouTube, dan juga di Facebook kita ya. Jadi masyarakat sambil melihat, bisa menikmati. Begitu. Jadi di konsep kita akan terus berkarya nih, setiap momen-momen waktu kita akan ubah lagu-lagu yang tenar di masyarakat. Nah, itu akan kita ubah menjadi lagu-lagu penyuluhan. Iya, untuk semua itu edukasi Iya. semua ya Pak. Iya. Menimbangi TikTok. Ya. Tapi ada satu nih Pak yang mengganjal saya. Musik is the medicine of mind, ini gimana nih artinya nih Pak? Ya. Untuk kata moto atau apa ya itu ya? Ya. Jadi musik is the medicine mind ini, jadi dengan musik ini adalah obat bagi otak dan mind pemikiran kita ya. Ya. Dengan musik ini ya, yang galau bisa sedikit berkurang galaunya. Dengan musik ini kita enjoy, dan juga dengan musik ini bisa mengurangi stres sehingga bisa juga mencegah penyakit stroke atau penyakit otak lainnya. Nah, inilah prinsip kita, musik is the medicine of mind. Dan ini juga sarana bagi teman-teman di rumah sakit otak yang ada jiwa seni ya. Nah, jiwa seni, mari kita berkumpul ya, untuk meningkatkan kinerja ini. Kita kan perlu enjoy juga Pak ya, enjoy juga ya. Di samping kita bekerja inovatif setiap hari, kita juga waktu tertentu kita enjoy sambil memberikan penyuluhan. Iya, berarti kita punya acara kegiatan tiap hari. Tiap Jumat gitu ya. Tiap Jumat, ya. Iya, boleh kita bagi semua yang petugas kita atau pengunjung juga bagaimana Pak? Silakan ya. Silakan. Baik, iya. Oke. Terima kasih, mungkin sedemikian bincang-bincang kita sebentar dengan grup musik entertainment, Musik Corner Entertainment RSOH Bukit Tinggi.